Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar bahwa kami ingin hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah menebus hidup kami dan hidup kami adalah milik Tuhan. Karena Tuhan, sebagai bentuk kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin, percaya firman yang Tuhan berikan adalah firman yang sanggup mengubah kami, yang bisa mengendalikan hati kami, pikiran kami, sehingga menggerakkan tindakan kami untuk sesuai dengan serupa dan Kristus. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, pakai, juga pimpin, dan juga setiap kami mendengarkan, supaya kami jemaat Tuhan juga boleh menikmati firman, boleh pelan-pelan menikmati dan mengunyah firman, sehingga kami bisa kenyang oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Ya, shalom. Kita akan membuka firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ke 9. Filipi pasal yang keempat, surat Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai yang ke 9. Topik kita hari ini, Rejoicing in Christ, ini menjadi topik kita pagi hari ini. Filipi pasal 4, 2 sampai 9. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca bergantian, saya ayat kedua, Bapak Ibu ayat yang ketiga dan seterusnya. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, kita nyanyikan pujian bersabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL, singer, dan pemain musik. Ya. Bapak Ibu sekalian, sudah 3 minggu ini kita belajar tentang, bukan 2 minggu, bukan 3 minggu, tapi 1 bulan lebih. Kita sudah belajar tentang kitab Filipi, surat Filipi Bapak sekalian ya. Dari pasal pertama, dan hari ini pasal keempat, minggu depan pasal yang terakhir, bagian terakhir. Dan kita sudah bahas tuntas tentang surat Filipi. Bapak sekalian, saya akan melanjutkan tentang bagaimana bagian ini mengajarkan kita untuk bisa melihat bahwa masalah hidup, kecemasan, kekhawatiran, itu bisa mempengaruhi iman kita dan bahkan sukacita kita dalam Tuhan. Karena itu kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Saya mau tanya Bapak sekalian, yang hadir pagi hari ini, apakah ada Bapak Ibu memiliki setidaknya satu masalah dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Minimal satu, ada? Minimal satu masalah yang sekarang. Masih ada? Atau lebih dari satu? Sama, berarti kita sama ya, seperjuangan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan satu masalah? Apakah ada satu masalah di gereja kita? Ada? Karena itu kita mau perbaiki sama-sama, kalau memang ada. Nah, Bapak sekalian, Filipi pasal 4, 2-9, Rasul Paulus itu memperlihatkan bagaimana ada hal yang serius yang perlu dibereskan. Ada hal serius yang perlu
dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena gereja Filipi ada gereja yang sedang berhadapan dengan apa? Perselisihan, ketidakberdayaan, kurangnya kebaikan, ya, kecemasan, dan juga pikirannya kotor semua. Nanti kita akan lihat bagaimana itu. Walaupun memang kita tahu bahwa gereja Filipi ada gereja yang hebat, sebenarnya hebat, Bapak sekalian. Mengapa? Mereka sangat mengesankan. Bahkan mereka adalah gereja yang terdiri orang-orang Kristen yang luar biasa. Imannya, bagaimana perjuangan memberitakan firman dan perjuangan melawan dosa itu luar biasa. Tapi saudara, ternyata masalah perselisihan itu tidak bisa mereka hindari. Kita langsung masuk ayat yang kedua. Kita akan lihat kedua. Siapa yang berselisih saat itu, saudara? Ternyata ada dua orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu Yudia dan Sintike. Bapak sekalian, siapakah mereka berdua? Memang harus diakui, sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa mereka. Karena saya menemukan, coba membaca beberapa tafsiran, komentari, dan kebanyakan tafsiran mengatakan bahwa mereka adalah orang penting. Paling tidak mereka orang penting. Mengapa? Buktinya Paulus menyebut nama mereka. Dan pentingnya seperti apa? Mereka adalah anggota jemaat Filipi yang aktif. Paling tidak mungkin mereka adalah anggota pendiri jemaat Filipi. Mungkin mereka ada perintis juga bersama Rasul Paulus. Dan bisa dikatakan juga mereka adalah memainkan peran penting dalam gereja jemaat Filipi, yaitu Yudia dan Sintike. Bapak sekalian, masalahnya adalah apa masalah mereka berdua? Mereka selisih dalam hal apa sih? Mereka rohaniawan, bisa dibilang pengurus gereja yang mengerti firman Tuhan, tapi mereka berselisih. Masalahnya apa? Dan kita cari tahu, tidak ada ketemu masalahnya apa, kita nggak tahu masalahnya apa. Apakah masalah karena kepemimpinan, apakah masalah relasi mereka, apakah masalah iri hati, apakah masalah persaingan, atau masalah doktrin. Banyak mengatakan bahwa ini bukan masalah doktrin, tapi ini masalah tentang relasi. Ya, tentang relasi Bapak sekalian. Nah, meskipun kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi bukan berarti kita lalu mengabaikan masalah ini. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang ciamik, ya, yang mantap. Dan kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan dalam mendampingi orang yang bermasalah, yaitu Yudia dan Sintike. Kita lihat yang pertama, saudara. Wanita itu disuruh apa oleh Paulus, Rasul Paulus? Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati. Dalam bahasa Inggris ada bahasa aslinya, ada dikatakan kumohon atau kudesak, tolong. Sorry. Oh, ada apa? Google Map ya. Iya, kunasihati Sintike dan Yudia. Kaget ya suaranya tadi, kaget. Saya juga kaget sendiri. Kok kepencet ini? Ada Google Map, sorry, ini intermezzo ini. Ya, saya mau kemana tadi ini berarti? Masa saya nggak tahu ke sini? Mungkin ya kepencet ya. Oke, kita lanjutkan. Saya berharap tidak distraksi ya. Kemudian saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa satu persatu disebut namanya, Yudia dan Sintike, tanpa memihak satupun. Rasul Paulus tidak memihak, saya lebih baik sama Sintike, saya lebih membela Yudia. Tidak saudara, Rasul Paulus berusaha untuk mengsamakan hak mereka bahwa kamu harus kumohon berdamai. Nah saudara, peran ini penting. Kenapa saudara? Karena kata mendesak memohon itu adalah satu kerinduan Paulus melihat bahwa ini ada masalah besar. Kamu memang orang hebat, kata Paulus. Misalnya kita lihat baca pasal ayat 3 ya, dikatakan ayat 3 apa? Bilang apa? Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang dalam pengabaran Injil. Sayang loh, kamu sudah berjuang pengabaran Injil tapi kamu berselisih. Nanti Injil yang kau beritakan akan jadi tercemar oleh karena kamu berselisih. Apa maksudnya Bapak sekalian? Jadi Paulus memohon, ayo Yudia dan Sintike. Nih, apa mohonnya? Yaitu berdamai dalam Tuhan. Yaitu sehati sepikir dalam Tuhan, saudara. Nah, sepikir dalam Tuhan artinya, ayo, saya tahu, Paulus bilang, kamu selesaikan dalam Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Dalam Tuhanlah kamu bisa selesaikan masalah ini. Jadi sehati sepikir, karena mereka sedang berselisih, maka yang kedua adalah kita harus benar-benar minta kekuatan Tuhan menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nggak bisa bicara bilang, oke, pakai ilmu ini, pakai teori ini, pasti bisa selesai. Nah, saya mau sedikit kesaksian Bapak sekalian. Saya pernah sharing di komsel saya dan di beberapa tempat ketika pelayanan. Saya bilang saya punya keluarga yang punya masalah dan ketika waktu itu saya mendampingi dan saya merasa saya tahu teori tentang konseling, tentang bagaimana mendampingi, memberikan masukan-masukan ya saudara ya. Ketika saya merasa tahu itulah, saya mau coba mendampingi berbulan minggu-minggu dan akhirnya justru tidak menghasilkan apa-apa. Tapi justru saya berkata bilang, Tuhan saya menyerah, saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan saya gak sanggup.
Di situ loh perubahan itu terjadi. Tuhan justru bekerja di tengah ketika saya berkata saya tidak tahu apa-apa. Dan saya nggak bisa apa. Nah saudara, ketika Yudia dan Sintika bermasalah, kata Rasul Paulus, saat dipikir dalam Tuhan, selesaikan dalam Tuhan. Artinya minta kekuatan Tuhan selesaikan masalah itu. Yang kedua saudara, bagaimana Paulus juga meminta intervensi dari orang lain, pihak ketiga, yaitu siapa namanya? Siapa? Sunsugos. Memang dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris tidak ada nama Sunsugos. Bapak Ibu coba buka di bahasa versi Indonesia Sahara, di bahasa Inggris tidak ada nama Sunsugos tertulis, tidak ada tercatat. Karena dalam bahasa Yunani itu agak bingung, ini nama orang atau istilah untuk orang yang teman yang setia. Kalau bahasa Indonesia yang terjemah baru ditulis Sunsugos, teman yang setia. Padahal kata Yunani Sunsugos juga bisa artinya teman yang setia. Ini antara nama atau istilah. Jadi memang makanya bahasa Inggris tidak dimasukin Sunsugos. Tapi nggak apa-apa Bapak sekalian. Yang pasti ada orang lain yang terlibat dalam masalah perselisihan ini. Kemudian dia katakan juga seorang bernama siapa namanya? Clemens, betul ya? Clemens juga yang bersama-sama untuk membantu penyelesaian masalah ini. Nah, saudara, ini artinya apa? Artinya gini, pentingnya keluarga gereja dalam proses rekonsiliasi. Artinya apa? Saudara sebagai orang percaya, kalau saudara memang sebagai orang percaya, semua urusan gereja kita ada urusan bagian tubuh kita semua, tubuh anggota gereja. Jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu melihat kondisi gereja ada masalah, atau di antara kita mungkin ada yang sedang berjuang dalam dosanya, kita nggak boleh cuek dan menganggap itu urusanmu. No. Kata Alkitab, itu urusan kita bersama. Kenapa? Karena kalau satu anggota tubuh sudah terganggu, maka kondisi gereja kita tidak akan sehat dan sulit berkembang. Kalau ada yang sakit, kita tidak tolong, ya saudara ya. Jadi Rasul Paulus bilang intervensi, artinya kita melibatkan orang lain menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga saudara, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa mereka harus didamaikan dan dikatakan bahwa alasannya kenapa harus didamaikan. Kenapa sih Bapak sekalian? Karena demi Injil, yang saya bilang tadi. Demi Injil saja. Jadi Rasul Paulus tidak ada maksud apa-apa, tidak ada tendensi apa-apa, hanya ingin supaya Injil itu tadi diberitakan. Sembari hidupmu juga bagus memancarkan Injil itu. Makanya Rasul Paulus bilang harus berdamai. Nah sekarang ada 3 pertanyaan refleksi buat Bapak sekalian. 3 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu melihat Bapak Ibu sendiri sebagai ancaman bagi kesatuan gereja? Apakah Bapak Ibu punya potensi menjadi ancaman rusaknya kesatuan gereja? Ya? Ya atau tidak? Waktu Bapak melihat diri kita, apakah kita ini bisa menjadi potensi merusaknya suatu gereja? Bisa enggak? Bisa. Kita semua bisa, termasuk saya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu ketika ada konflik, Bapak Ibu minta bantuan orang lain? Ya? Atau Bapak Ibu menganggap saya bisa menyelesaikan sendiri? Ataupun orang lain? Rasul Paulus minta rekan kerja, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu siap membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah? Tadi kan siap minta bantuan, sekarang terbalik. Apa Bapak Ibu mau membantu orang lain? Ini sulit nih, ketiga nih. Mau dibantu, tidak mau membantu. Ini kita belajar sama-sama. Yang bagian pertama. Nah saudara, dengan demikian, setelah Rasul Paulus mengatakan ini serius, kamu selesaikan, dan dia minta tolong, Sunsugos juga minta tolong mendampingi, bahwa masalah ini ada masalah kita bersama, dan kemudian saudara, caranya gimana untuk berikutnya? Maka Rasul Paulus memberikan ayat keempat sampai ketujuh sebagai petunjuk hidup damai. Bagaimana sih hidup damai yang real itu? Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada Yudia Sintika juga kepada jemaat Filipi. Sebagai catatan Bapak sekalian, perlu diketahui, surat ini ditulis, lalu diapain? Dibaca depan jemaat. Ya, perhatikan. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, yaitu tujuannya itu dibaca depan jemaat Filipi. Masalahnya ada disebut nama Yudia dan Sintike, kan bukan berarti kan merusak nama baik orang dong, Rasul Paulus. Kok berani menyebut ada masalah depan jemaat dibacakan surat itu? Bukan itu tujuannya saudara. Ternyata Rasul Paulus itu karena mengasihi dan mencintai mereka dan mencintai gereja. Makanya Rasul Paulus bilang disebut namanya dan yang lain tolong 2 orang ini ya. Dan sekarang kita lihat mana langkah-langkah dalam hidup damai. 4-7 menjadi langkah praktis bagaimana kita orang Kristen yang punya masalah, yang bisa membuat masalah, yang kita bisa membantu orang atau kita dibantu orang. Caranya ada 4 langkah diberikan Rasul Paulus dengan real dan dengan sangat praktis saudara. Yaitu yang pertama, ayat 4, dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Saudara, kata sukacita adalah menantang sifat manusia yang sering mengeluh, betul tidak sih? Kita ada manusia yang naturalnya tidak tahu bersyukur dan kita suka mengeluh. Udah banyak hal kita dapatkan, kita masih mengeluh. Dapat istri cantik, kita masih bandingkan istri orang lain. Pekerjaan baik, kita bilang pekerjaan kita nggak baik. Kita masih mengeluh Bapak sekalian. Jadi kata sukacita adalah menantang sifat manusia yang suka mengeluh itu. Nah karena itu saudara, perhatikan baik-baik. Padahal sukacita ini yang diperintahkan oleh Rasul Paulus adalah sukacita bukan sukacita karena dapat sesuatu. Bukan karena dapat hadiah, bukan. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita ini berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tergantung, semakin dalam Bapak Ibu hubungannya dengan Tuhan Yesus, maka semakin besarlah sukacita itu muncul. Beda urusannya kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, nggak punya kedekatan dengan Tuhan, maka tidak heran Bapak Ibu menjadi pengeluh-pengeluh hebat. Bapak Ibu menjadi pengkritik-pengkritik hebat atau sebagai orang yang tidak tahu bersyukur, karena memang itu dasarnya dari relasi kita dengan Tuhan. Ya saudara ya, jadi artinya dengan demikian, sukacita kita dalam Tuhan adalah orientasi dasar kita, yaitu buah dan bukti dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang kita cek, masalahnya kita sudah hubungan dekat sama Tuhan apa belum? Itu menunjukkan kualitas sukacita kita. Dan sukacita, ada seorang pakar fisikawan Bapak sekalian matematika, seorang pemikir Kristen, seorang penulis sastra bernama Pascal. Siapa yang tidak kenal Pascal? Pasti tahu ya, kalau Bapak Ibu belajar di SMP, SMA ada Pascal disebut nama itu. Nah Pascal ini pernah ketika dia percaya Yesus, menjalani hidupnya, dia diubah oleh Tuhan, maka ketika dalam hidupnya dia membuat satu jaket, nah jaket itu di belakangnya ditulis apa? Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Saya ulangi lagi ya, dia bilang sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Jadi itu menjadi motonya dia dalam sehari-hari hidup, menjalani hidup ini Bapak sekalian. Dan kemudian Bapak sekalian, pertanyaan begini, lalu kalau perintah Alkitab bersukacitalah senantiasa, apakah saya tidak boleh menangis? Apakah saya tidak boleh sedih? Apakah saya tidak boleh menyampaikan keluh kesah hati saya? Boleh enggak? Lalu apa artinya bersukacita senantiasa? Kata senantiasa itu selalu loh, dalam bahasa Yunani itu selalu. Tidak ada celah untuk tidak bersukacita, selalu bersukacita. Lalu pertanyaannya, berarti Rasul Paulus mengajarkan saya untuk tidak bisa ungkapkan kesedihan saya. Oh bukan itu maksudnya saudara. Karena ada ajaran Yunani zamannya Filipi, di jemaat Filipi ada pengaruh ajaran Yunani namanya Stoik. S-T-O-I-K, yaitu ajaran Stoik yang mengatakan bahwa setiap manusia harus menahan emosinya, tidak ada perasaan sama sekali. Jadi kata ajaran Stoik ini bahwa kita nggak boleh rasa ketika kita sedih, nggak boleh sedih. Ketika sakit, nggak boleh bilang sakit. Jadi harus ditahan. Jadi kita merasa kayak mati rasa Bapak sekalian. Jadi Stoik ini mengajarkan tentang mati rasa. Tapi saudara, ternyata para Rasul Paulus bukan penganut Stoik. Tidak, dia tidak mengatakan demikian. Tapi artinya apa? Nah kita bersyukur penjelasan ini dibantu oleh Timothy Keller, seorang pendeta di Amerika yang mengatakan demikian. Sukacita ini adalah lebih sekedar merasa bahagia. Tapi bagaimana kita menghargai sesuatu, yaitu kita sudah dapat keselamatan, kita sudah dapat Tuhan Yesus, itu yang membuat kita bisa sukacita. Ya Bapak sekalian, jadi bagaimana sukacita itu bekerja ketika kita menghargai sesuatu. Apa sesuatu itu? Keselamatan dalam Yesus. Pasti Bapak Ibu akan sukacita. Walaupun Bapak Ibu sedih, walaupun Bapak punya keluh kesah, itu yang membuat kita mampu bersukacita. Karena apa? Ada sesuatu yang kita hargai, yaitu keselamatan yang Yesus. Bapak sekalian, coba saya akan bacakan sedikit. Mengapa saudara ya, sukacita itu menjadi satu tanda bahwa kitanya hubungan dekat dengan Tuhan. Ingat, karena Tuhan adalah sumber sukacita, maka kita boleh bersukacita, kita akan bersukacita, kita harus bersukacita karena kita bersukacita dalam Tuhan. Jadi dasarnya kuat. Bapak Ibu bersukacita karena Tuhan, bukan karena apa-apa. Wes sudah cukup itu. Ya Bapak sekalian ya. Coba sih lihat, kasih wajah kiri kanan, kasih wajah yang senyum. Sukacita seperti apa? Ya. Sudah sukacita. Saya tutup dengan poin ini saudara. Poin yang ini saya akan tutup begini. Ya sukacita kan? Dan Bapak Ibu survei membuktikan ketawa itu bisa menular. Ya, kita bisa menular.
Bapak Ibu makanya kalau ketemu orang gila, pasti Bapak Ibu ketawa juga. Pasti, gitu. Bukan nular gilanya, tapi nular ketawanya, saudara ya. Oke, kita lanjut satu poinnya begini. Walaupun seharusnya Bapak Ibu sambil ya bernyanyi dengan air mata yang mengalir di wajah Anda, Bapak Ibu, it's okay. Karena itu ekspresi kita. Misalnya saya lagi ada masalah besar, saya menangis, tapi sambil saya bersyukur, bersukacita. Memuji Tuhan sambil menangis, enggak apa-apa. Pernah nggak sih Bapak Ibu sambil bersyukur? Walaupun ada masalah tapi mengalir air mata sambil bersyukur. Ada? Pernah? Itu sesuatu kondisi hati di mana kita merasakan Tuhan itu baik. Karena ada Tuhan Kristus. Sekarang yang kedua, saudara. Langkah hidup damai adalah bersukacita. Karena sukacita mendatangkan damai. Memang mendatangkan damai. Yang kedua adalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan baik-baik. Kebaikan hatimu. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani, itu kata lebih tepat sih, menurut saya lemah lembut. Lemah lembut, kebaikan, lemah lembut ya saudara ya. Nah, kelemah lembutan ini adalah kualitas relasional kita yang dihasilkan oleh sukacita. Bapak Ibu kalau sudah sukacita, pasti Bapak Ibu akan menghasilkan lemah lembut. Kebaikan hati itu, pasti. Gak mungkin dong orang sukacita lalu hatinya marah-marahin orang. Kan sukacita. Ya. Jadi kualitas relasional dihasilkan oleh sukacita itu lemah lembut. Nah kata ini saudara, dibalik kata lemah lembut saudara, itu ada kata yaitu kita siap siap dikatakan siap belajar dari Tuhan Yesus, karena lemah lembut itu berasal dari Tuhan Yesus, karakter dari Kristus sendiri. Misalnya 2 Korintus pasal yang 10 ayat 1 dikatakan Yesus Kristus adalah rendah hati dan lemah lembut. Di Matius 11:29 juga katakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berdamai, yaitu belajar dari Tuhan Yesus, yaitu di mana lemah lembut itu. Ya saudara ya, jadi lemah lembut artinya kita sabar menanggung penderitaan, menanggung penghinaan orang lain. Walaupun kita dihina-hina, dibilang orang miskin lah, dibilang orang jelek lah, dibilang orang gak becus lah, kita tidak akan melawan itu. Dan tidak akan mementingkan diri sendiri dan kita tidak mau sengketa. Kenapa? Kita punya lemah lembut, artinya kita mau membiarkan Tuhan yang bekerja. Dan bisa dikatakan, roh yang bersukacita ada roh yang lembut dan menjadi salib. Tahu salib tidak sih? Salib atau salib sih? Salib ya. Menjadi obat penyembuhan bagi gereja dan dunia ini. Bapak Ibu kalau hidupnya sukacita plus hidupnya lemah lembut, itu menjadi salib penyembuhan buat orang lain yang lagi ada masalah. Begini ya contohnya. Bapak Ibu kalau sudah punya masalah besar, ya toh, sakit gigi misalnya ya. Terus anak kita nangis-nangis, ya toh. Terus buat kita kesel. Saya tanya, makin kesel enggak kita? Makin ini enggak? Makin marah enggak kita? Makin jadi penyakit, saudara. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit, terus istri kita sukacita, anak kita sukacita, menghibur kita, lalu dengan lemah lembut, sabar, menjaga, mendampingi kita bisa lebih semangat gak sih? Pasti lebih semangat. Nah mungkin dong, misalnya saya marah-marah, mama kenapa ketawa-ketawa sih? Kok mama sukacita sih? Oh sukacita karena saya sakit ya? Enggak masuk situ poinnya. Nah saudara, terus perhatikan baik-baik. Kata Tuhan sudah dekat. Apa sih korelasinya kebaikan hatimu diketahui semua orang dengan Tuhan sudah dekat? Ketika saya membaca tafsiran, dan ini menolong saya memperhatikan ternyata, wow, ada hubungannya saudara. Jadi Rasul Paulus tidak asal menulis, dan ini ada korelasinya dan bagi saya sangat penting sekali. Begini saudara, perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya Tuhan sudah dekat artinya kedekatan Tuhan itu secara spasial, secara temporal atau spasial, artinya secara tempat bahwa Tuhan dekat sama kita, oh di sebelah saya, atau tentang bahwa Yesus akan datang kedua kali. Apa maksudnya itu Bapak sekalian tentang Tuhan sudah dekat? Yang dekat yang mana? Dekat secara spasial atau temporal? Ya, bersyukurnya tafsiran mengatakan dua-duanya. Bahwa Tuhan dekat, memang akan datang kedua kali, tapi Tuhan juga dekat sama kita, bersama dengan kita. Buktinya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, untuk apa? Karena Tuhan sudah dekat itu menyebabkan kita bersukacita. Kedekatannya menembuhkan kelembutan kita. Kedekatannya meredakan kecemasan dan kekhawatiran kita. Itu berikutnya tentang kekhawatiran. Jadi Bapak sekalian, dengan kedekatannya kita dengan Tuhan sudah dekat bersama dengan kita, itu akan menyebabkan kita terus bersukacita. Yes, ada Tuhan bersama dengan saya. Kemudian menumbuhkan kelembutan, membuat kita terus hidup kita baik dan lemah lembut, dan meredakan kecemasan kita, sangat tidak berkhawatir lagi karena ada Tuhan bersama dengan saya.
Dan itulah makna Tuhan sudah dekat ya saudara ya. Dan saudara, kedatangan Kristus seharusnya mendorong kita untuk hidup berbeda di masa kini. Dan kedekatan Kristus seharusnya mendorong kita untuk hidup kita menjadi berkat, bisa menyelesaikan masalah, bersukacita, bersikap lemah lembut, dan mengatasi kecemasan. Maka saya bisa bilang begini, kalau Yudia dan Sintike ketika mendengar ini, dia sadar, oh iya ya, oke, saya harus berdamai. Karena saya harus bersukacita, karena saya harus lemah lembut, karena Tuhan sudah dekat. Yudia dan Sintike mulai sadar tentang hidup damai. Berikutnya saudara, yaitu tentang ayat ke-6. Tadi pertama apa? Sukacita. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nih, tentang jangan khawatir Bapak sekalian. Apa sih kekhawatiran dari jemaat Filipi? Filipi itu khawatir tentang banyak hal, misalnya tentang kemiskinan, kelaparan, pengucilan, penyusup, provokator, bidat-bidat, dan bahkan pemerintah kota yang sangat Romawi. Karena saat itu mereka ditekan oleh Romawi, saudara ya, tentang kehadiran mereka sebagai orang Kristen. Jadi mereka khawatir tentang itu. Bahkan kekhawatiran itu dampaknya seperti apa sih? Dampaknya adalah membuat kita fokus pada diri sendiri, membuat kita terobsesi dengan kekhawatiran kita akan kurang sekarang melayani orang lain lagi. Kenapa? Kita fokus pada masalah kita lupa lagi orang lain. Ngapain saya ngurus orang lain? Masalah saya sudah banyak, kan begitu. Kemudian kekhawatiran membuat kita apa? Menghambat iman kita dan mencuri kedamaian kita. Yang harusnya ini menjadi masalah spiritual. Jadi kekhawatiran ujung-ujungnya menghasilkan masalah spiritual. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyangka, jangan menganggap sepele kekhawatiran. Kekhawatiran itu menghasilkan penyakit spiritual. Kita akan jauh dengan Tuhan, kita mulai ragu dengan Tuhan, kita tidak memperhatikan lagi pelayanan, kita tidak peduli orang lain lagi, dan bahkan kedamaian kita dicuri oleh kekhawatiran. Makanya Paulus bilang, jangan kamu khawatir. Sampaikan itu semua kepada Tuhan dengan doa dan dengan ucapan syukur. Bapak sekalian, ternyata kekhawatiran juga bisa dilihat dari tanda-tanda fisik. Coba ya, sekarang kita tanda fisiknya misalnya gini. Bapak Ibu bisa kelihatan kalau Bapak Ibu sedang khawatir atau tidak dari tanda-tanda fisik. Suasana mudah tersinggung. Kemarahan, berkeringat. Wah, saya nih berkeringat. Berdetak jantungnya cepat. Kemudian nyeri dada. Wah, ini sakit jantung nih. Kelelahan. Kemudian penurunan konsentrasi dan memori. Mual-mual, sesak nafas, kerontokan rambut, peningkatan dan penurunan berat badan. Wah, kena semua ini, kita khawatir semua. Panik, ketidakpastian, sariawan, ketegangan otot, insomnia, susah tidur ya. Pengobatan diri, tekanan darah tinggi, makan makanan yang menenangkan, dan dikatakan mengemudikan kendaraan dengan sembrono. Itu semua menandakan kita sedang khawatir Bapak sekalian. Nah sekarang coba lihat ya, lihat kiri kanan, kalau ada badannya makin naik, itu berarti dia sedang khawatir. Seperti saya. Kalau lihat rambutnya mulai rontok, ya mulai botak, berarti dia sedang khawatir. Saya tidak menyinggung seseorang ya. Apa ada di Zoom ada yang hadir? Ya, puji Tuhan. Nah saudara kita perhatikan baik-baik ya tentang kekhawatiran. Ya, halo, selamat pagi. Ya bisa ikuti ya, Opung, Pak Hadi dan teman-teman ya. Tidak khawatir ya Opung ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah bisa dengar suara saya? Apakah mereka bisa nangkap suara saya? Bisa ya? Oke, kita lanjut tentang kekhawatiran. Bapak sekalian, kita perlu belajar dari seorang bernama Martin Luther, saudara ya. Martin Luther itu pernah berkata demikian. Ada satu orang atau satu hal yang berkhotbah tentang saya atau berkhotbah kepada saya tentang kekhawatiran, yaitu mulai satu hal. Dia bilang ada burung itu adalah binatang yang mengajarkan saya tentang kekhawatiran, kata Martin Luther. Saya akan bacakan sedikit kisah ini. Martin Luther dalam bukunya dia tulis bahwa ketika saya mulai khawatir, yang mengkhotbahi saya itu bukan istri saya, yang mengkhotbahi saya bukan pendeta saya, tapi mengkhotbahi saya itu burung. Dia bilang kenapa? Setiap saya bangun pagi, saya melihat ada seekor burung kecil di jendela. Lalu dia terbang ke sana ke sini, lalu ada sisa makanan dia ambil.
Nggak ambil semua, disisain, besok lagi datang ambil lagi remah-remah itu. Kemudian dia melompat ke jendela, kemudian dia mendapatkan makanannya, pergi. Begitu terus setiap hari. Dan saya melihat, wah burung ini kok bersuka cita, bergembira. Dan disitulah dia menyadari bahwa apa dikatakan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, burung-burung di udara saja. Apa? Dia tidak bekerja tapi Tuhan kasih makan, saudara. Jadi menurut Martin Luther, pengkhotbah hebat saya adalah tentang kekhawatiran adalah burung, di mana dia setiap hari bisa menikmati hidup bersukacita walaupun dia tidak bekerja, saudara. Nah itulah yang kata Martin Luther, bahwa waktu kita khawatir, belajarlah. Ingat perkataan Yesus, jangan khawatir. Burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, ya toh. Makanya tidak heran jemaat misi Aletheia badannya besar-besar semua, ya toh, ekonominya semakin baik, semacam dipelihara Tuhan. Amin, amin ya. Yuk kita sekarang lihat saudara tentang kenapa kita perlu bersyukur, ucapan syukur. Ini menarik nih, menarik. Waktu saya baca ini, dan membuat kita sadar, saya sadar bahwa ucapan syukur adalah bagian respon kita yang itu ucapan syukur kita sejati. Begini saudara, respon alami kita terhadap hadiah, kita akan bilang terima kasih, betul gak sih? Misalnya gini, ketika kita dikasih seseorang hadiah kepada kita bilang apa? Kita bilang apa? Terima kasih, terima kasih. Karena apalagi barang itu yang kita harapkan. Tetapi rasa syukur yang sejati dari hati kita, itu kita terpesona karena kita mendapatkan hadiah melampaui apa yang kita harapkan. Dan bahkan kita mendapatkan peroleh sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Itu apa? Keselamatan. Itu melampaui semua yang kita harapkan. Orang berdosa mengharapkan apa? Orang berdosa keinginannya adalah berdosa terus. Orang berdosa keinginannya merasa tidak berdosa, dia merasa hidupnya benar, tidak perlu juru selamat. Ya, tetapi orang yang Kristen sejati, ketika dia mengetahui bahwa dia mendapatkan sesuatu yang melampaui apa yang diharapkan dan mendapat sesuatu yang sebenarnya tidak layak dia terima, itu keselamatan dalam Yesus, itu ucapan syukur. Wah, itu luar biasa syukurnya. Bukan karena dapat hadiah saja, saudara ya. Nah, yang sekarang kita lihat yang ketujuh. Tadi apa tadi? Sukacita, lemah lembut, jangan khawatir. Keempat, berdoa. Ya, kita harus berdoa menyampaikan apa yang Tuhan dan ucapan syukur. Nah, sekarang kita lihat hasilnya apa sih? Hasilnya kita lihat ya. Ayat ketujuh dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak sekalian, kata damai sejahtera di sini melampaui segala akal menunjukkan bahwa damai sejahtera Allah lebih unggul daripada pikiran manusia, dari akal manusia. Jadi ketika kita bisa bersuka cita, kita bisa lemah lembut, kita bisa tidak khawatir dan kita berdoa, maka hasilnya adalah kita akan mendapatkan damai sejahtera itu, saudara ya. Dan damai sejahtera itu melebihi kecerdasan kita dalam menyelesaikan konflik, dalam menyelesaikan setiap masalah apapun, saudara ya. Jadi damai sejahtera itu yang menolong kita untuk bisa hidup berdamai orang lain dengan damai. Nah, begini, Mas sekalian. Ada kata, ini ada satu survei yang membuktikan, ini saya baca penelitian tentang otak ya. Kemampuan otak manusia itu sebenarnya sangat luar biasa. Dikatakan ada berapa juta neuronnya segala macam, dijelaskan secara detail saya tidak bacakan. Tapi hebatnya adalah otak manusia dengan otaknya binatang, bedanya adalah otak manusia itu bisa menerima hal-hal yang rohani. Bisa menerima tentang sesuatu yang berbau rohani. Yaitu misalnya di 1 Korintus pasal 2 ayat 16 dikatakan kita bisa memiliki pikiran Kristus. Bisa punya pikiran Kristus. Binatang bisa enggak? Oh enggak bisa, hanya kita. Nah karena itu sebagai orang Kristen yang sudah dapatkan damai sejahtera itu melampaui segala akal dan pikiran kita, maka kita perlu minta Tuhan yang mengendalikan pikiran kita. Kita minta Tuhan yang mengendalikan semua pikiran kita, saudara, supaya akhirnya kita kita tidak cemas lagi, akhirnya kita bisa berdamai lagi, akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan lagi. Kalau Bapak Ibu mengendalikan pikiran kita dengan kekuatan kita, maka lama-lama kita juga akan merasa sok pintar, kita akan merasa sok tahu semua. Karena itu kita perlu membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Sekarang saya mau bilang gini Bapak sekalian, mengapa sekarang banyak orang di Amerika, di Eropa menjadi ateis? Kenapa? Selain memang mereka melihat kehidupan orang Kristen itu tidak menjadikan teladan, kehidupan orang Kristen memang kelihatannya tidak baik, tapi juga karena mereka belajar Alkitab, belajar sesuatu mengendalikan otak mereka.
Mereka merasa pintar dengan teori-teori mereka dan mengatakan Tuhan tidak ada. Dan mereka menjadi ateis, saudara ya. Tapi bersyukurnya, kita orang Kristen yang hari ini dinasihati. Kata Paulus, Rasul Paulus mengatakan dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Biarkan Kristus Yesus yang mengendalikan pikiran dan hati kita. Supaya hati dan pikiran kita terus fokusnya sama Tuhan. Fokusnya tetap kepada Tuhan. Ya saudara ya. Nah sebagai penutup, ayat 8 dan 9, saya mengatakan demikian. Bahwa setelah kita menyadari bahwa pikir kita, pola pikir kita harus dikendalikan oleh Tuhan, maka di situ dikatakan ada 6 pola pikir yang muncul. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dapat dipuji, pikirkanlah. Jadi setelah kita tahu bahwa itu melampaui segala pikiran kita dan kita perlu mengendalikan pikiran kita oleh Tuhan Yesus, maka pikirkanlah semua itu. Yaitu apa? Hal-hal yang tentunya baik-baik saja. Misalnya tentang kebenaran, tentang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang murni, apa yang indah, dan apa yang terpuji, saudara ya. Bapak Ibu bisa cari tahu artinya apa. Saya tidak, karena waktunya sudah ini, saya coba menyimpulkan begini, bahwa 6 pola pikir ini menjadi dasar bahwa bukti kita, hidup kita, pikiran kita itu serupa dan pikiran Kristus. Sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang adil, sesuatu yang indah, semua yang murni dan semua yang terpuji itu dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu dikendalikan oleh Kristus. Itu. Nah sebagai penutupnya saudara, Rasul Paulus itu bukan hanya sebagai pengajar ulung, Rasul Paulus itu bukan hanya sebagai pengajar yang hebat, tapi Rasul Paulus juga ada seorang ya pengajar yang memberikan teladan, contoh saudara ya, contoh. Misalnya ayat yang ke-9 kita baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Dibilang apa? Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan demikian. Apa yang sudah kamu pelajari? Hai Yudia dan Sintike, dan jemaat Filipi, dan jemaat misi Aletheia. Apa yang sudah kamu terima? Hai jemaat misi Aletheia, jemaat Filipi. Apa yang sudah kamu dengar? Apa yang sudah kamu lihat? Lakukanlah itu. Jadi Rasul Paulus mengajarkan sesuatu hal. Bukan hanya sebatas pikiran kita, tapi dilahirkan, dipraktikkan tindakan nyata kita, saudara ya. Maka orang yang sudah didamaikan oleh Kristus, kita juga hidup berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena sekarang sumber damai itu yang mengendalikan kita. Sumber damai itu yang memampukan kita untuk bisa berdamai dengan orang lain. Saudara ya. Jadi kalau kita baca sebagian ini, luar biasa pengajaran Rasul Paulus, sistematis. Ada perselisihan, Yudia dan Sintike. Rasul Paulus minta orang lain juga menyelesaikan itu demi Injil. Dengan cara apa? Dengan cara sukacita, lemah lembut. Terus kemudian apa lagi? Jangan khawatir dan berdoa. Dan akhirnya damai sejahtera itu yang akan mengendalikan kita semua. Bahkan Kristus yang akan mengendalikan pikiran kita. Maka pikiran kita akan menghasilkan sesuatu. Ada 6 pola pikir tadi. Sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang adil. Dan itu terlihat. Dan bukan hanya sampai di pikiran kita Bapak sekalian. Kata Alkitab, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Maka kita akan merasakan damai sejahtera itu benar-benar yang akan menolong kita hari demi hari. Kita sudah didamaikan, kita juga perlu berdamai dengan orang lain. Amin. Saya mengajarkan satu gerakan ya. Kemarin saya Tian, cara gerakannya gimana Tian? Karena waktu saya baca tafsirannya ada 4 kata penting. Bersukacita, kemudian bersikap lemah lembut, kemudian jangan khawatir dan berdoa. Gimana gerakannya Tian? Supaya kita ingat poin ini. Gimana Tian? Tian yang ngajarin saya, Papa gini Pak, supaya jemaat ingat, pakai gerakan aja 4 poin ini. Sukacita, tepuk tangan. Kemudian lemah lembut di gosok-gosok lemah lembut. Kemudian jangan khawatir, kita jangan khawatir. Terus yang terakhir berdoa. Ya, jadi 4 hal ini kalau kita ingat poin ini, dimanapun kita ingat, oh iya ini poinnya yang kata Rasul Paulus. Kita sama-sama coba ya. Sukacita, lemah lembut, kemudian jangan khawatir dan berdoa. Ya kita sama-sama coba satu-satu. Bersukacita, terus kemudian lemah lembut, ya. Terus jangan khawatir, berdoa. Itu cara hidup damai, kata Rasul Paulus. Yuk kita berdiri semua sebentar. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Coba lihat kiri kanan. Bilang, ayo kita hidup damai. Bersukacita dalam Kristus. Yuk sama-sama yang 4 poin ya. 1, 2, 3. Bersukacita, lemah lembut,
Jangan khawatir, berdoa. Dan percayalah, damai sejahtera akan turun dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapak kami surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan secara sederhana. Bahwa di dalam jemaat Filipi mengalami banyak perselisihan, yaitu antara Yudea dan Sintike. Rasul Paulus memberikan masukan, bahkan nasihat yang luar biasa kepada kami. Bahwa mereka harus berdamai dalam Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, maka kami tidak bisa berdamai. Dan bahkan Rasul Paulus juga melibatkan orang lain supaya kami menyadari bahwa masalah gereja adalah masalah kami bersama. Kami tidak boleh cuek dengan masalah gereja kami. Karena demi kesehatan dan perkembangan gereja kami perlu terlibat untuk memperhatikan gereja kami ini. Dan juga Rasul Paulus memberikan langkah-langkah praktis, yaitu kami harus bersuka cita, kami harus berlemah lembut, karena itu semua hasil dari relasi kami dengan Tuhan. Dan bahkan kami jangan khawatir, karena Tuhan sudah bersama dengan kami, Tuhan sudah dekat dengan kami. Dan kami juga harus berdoa, karena doa adalah bagian dari kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan akhirnya kami percaya bahwa damai sejahtera yang Tuhan melampaui segala akal kami perlu damai sejahtera itu mengendalikan kami. Dan biarkan Tuhan Kristus yang mengendalikan pikiran kami dan hati kami, sehingga kami bisa menghasilkan pola-pola pikir yang luar biasa, yang mulia, yang benar, yang suci, yang adil, yang manis dan terpuji. Itu semua itu kami rasakan, kami tahu, bukan hanya sebatas apa yang kami pikirkan, tapi kami harus lakukan itu supaya sumber damai sejahtera itu kami juga bagikan kepada orang lain. Kami sudah terima damai itu, kami juga bagikan damai itu kepada banyak orang. Maka akhirnya hidup kami bisa menyelesaikan setiap masalah perselisihan apapun dalam gereja ini. Dan kami akan menjadi saudara, keluarga, misalnya yang terus bertumbuh dan bersama-sama membagikan Injil kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan satu persatu, supaya hati kami diubah oleh Tuhan, supaya pikiran kami diubah oleh Tuhan. Dan mulai hari ini kami pulang dan bersuka cita dan lemah lembut, dan jangan khawatir, dan kami akan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kondisi jemaat yang sedang sakit hari ini. Berdoa untuk kondisi Bu Yoke dan Bu Mona, dan terutama Bu Yoke. Berdoa Tuhan supaya kondisi yang menyiksa, yang menyakitkan di tubuhnya Bu Yoke ini, kami berdoa dalam nama Yesus, biar otoritas Tuhan yang berkehendak, jika Tuhan ingin mengambil Bu Yoke, biar Tuhan ambil, dan sehingga bisa mendatangkan sukacita untuk keluarga ini. Berkati untuk keluarga besar yang sudah siap kondisi ini, juga berdoa Bu Mona yang juga sedang sakit, Tuhan juga boleh pulihkan. Biar Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, Bu Mona juga harus memperhatikan orang yang sakit. Biar Tuhan berikan kekuatan ekstra sukacita kepada hamba-Mu ini. Berkati juga Bu Gati yang dimana pasca operasi masih memerlukan waktu istirahat untuk pemulihan di bagian jantungnya. Biar dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah, sehingga proses itu bisa berjalan baik. Berdoa juga Pak Ayub, cuma bersyukur juga Tuhan boleh menemukan masalahnya, dan juga dalam proses pemulihannya Tuhan juga berkati, sehingga benar-benar bisa pulih secara total dan bisa menikmati berkat Tuhan. Berdoa juga untuk Tasya yang saat ini juga sedang sakit bagian tangannya dan kakinya. Tuhan juga jamah, Tuhan tolong dokter yang akan menanganinya. Tuhan juga akan menolong dia, berikan hati yang sukacita. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal yang dilakukan oleh panitia. Komsel Pelita akan sebagai panitia dan akan mempersiapkan semuanya. Tuhan berkati kesehatan panitia Natal, semua dana, semua acara, dan semua tim supaya bisa berjalan baik. Biar di tengah kesibukan kami mempersiapkan Natal, kami tidak kehilangan sukacita Natal. Dan bahkan kami bisa memaknai Natal sampai hari H tanpa dirusak oleh hal-hal yang lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Novalina, Mama Adam 7 November, Ibu Retno 15 November, dan Alfa putra Mama Adam 16 November. Kami berdoa Tuhan, ketiga hamba-Mu ini, ketiga anak-Mu ini Tuhan, berkati satu persatu hamba-Mu ini dalam keluarga mereka, dalam iman mereka terutama, supaya iman mereka terus bertumbuh. Dan juga berdoa untuk pergumulan keluarga mereka, pekerjaan, dan juga terutama pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua pergumulan dan keinginan, juga terutama Alfa bisa bertumbuh sehat menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan demikianlah doa kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi sekali yang benar jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum duduk silakan salam satu kiri kanan.